Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana kabarnya semua teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya masih sehat ya. Nah, beberapa menit yang lalu kami share ke teman-teman soal terkait dengan paralel. Olehnya itu, coba kembali, mari sama-sama mereview materi yang telah lalu, khususnya materi paralel. Nah, materi paralel berarti teman-teman harus menggunakan pola kata yang sejenis atau yang sama. Ya, kemarin teman-teman juga sudah bisa mengidentifikasi kelas-kelas kata. Yang pertama ada kata benda. Nah, ciri-ciri kata benda biasanya ada akhiran yang berupa TY, quality, ya kan? Kemudian man, kemudian ada ion, kemudian ada ship, friendship, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga udah tahu bahwa kata kerja itu ciri-cirinya biasanya berupa akhiran FY, kemudian IC, atau bahkan AT. Kemudian yang ketiga adalah kelas kata sifat, adjektif. Adjektif ciri-cirinya ada full, kemudian ical, kemudian aus, ish, ive, dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah kata keterangan, adverb. Itu ciri-cirinya adalah akhiran ly. Nah, kalau teman-teman menemukan kata ini, maka Anda harus juga menggunakan kata yang sejenis atau yang sama. Oke, ada dua hal yang menyebabkan pola paralel. Yang pertama adanya kata or, and, kemudian but. Setiap teman-teman menemukan soal written expression ada kata yang digaris setelah or and but, ini berpotensi kata itu tidak paralel dengan kata sebelumnya. Atau sebaliknya, ada kata sebelum or and but digaris, bisa jadi dia tidak paralel dengan kata setelah or and but. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan pola paralel adalah adanya pair paralel. Contohnya both berpasangan dengan and, kemudian neither berpasangan dengan nor, either berpasangan dengan or, kemudian not only but also. Oke. Nah, sekarang kita coba ya bahas soal nomor 1. Coba yang mana yang salah? Nah, di sini ada neither, neither-nya tidak digaris. Dan yang digaris adalah or. Maka or-nya harus diganti menjadi nor. Oke, betul. Maka yang salah alfa. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, kira-kira yang salah yang mana? Alfa. Alfa ya. Ini kata kerja are karena subjeknya Columbus. Dia singular. Ya, oke. Dan hari ini kita akan bahas materi ini. Alfa. Berikutnya 3. Nah, di sini ada kata operates.
katanya ini digaris sebelum N, maka berpotensi kata ini tidak paralel atau tidak sejenis dengan kata setelahnya atau kata sebelum beberapa kata sebelum N. Mission, transportation, berarti harusnya di sini operation, karena akhiran AT itu identik dengan kata kerja. Ya, berarti ini yang tidak paralel dengan teman-temannya. Berikutnya, nomor 4. Ada not only, tidak digaris. Oke, jadi di sini ada not only berpasangan dengan but also, tetapi yang ada hanya also. But-nya mana? Maka yang salah adalah Charlie. Lanjut 5. Oke, cek baik-baik di nomor 5. Yang mana kata yang berpotensi salah? Ini ada kata setelah N. Ada ing. Coba cek sebelum N, mulai dari economist sampai nation, ada nggak bentuk ing? Tidak ada. Nggak ada ya, berarti kalau gitu dipastikan yang salah adalah Charlie. Nggak ada yang paralel atau sejenis dengan kata ini. Jadi curigai saja setiap ada kata sebelum atau setelah N or but yang digaris. Lanjut nomor 6. Ya, di sini ada both. Both-nya tidak digaris. Berarti both itu berpasangan dengan and, bukan as well as. Yang salah adalah as well as. Setuju? Ada this, ada instead, ada energy, ada by operating. Nah, di sini ada not only, meskipun tidak digaris, but also tidak digaris juga. Berarti sudah berpasangan dan sudah benar pastinya. Tapi setelah but also digaris, ini dicurigai tidak paralel dengan pola kata yang berada setelah not only. Ternyata not only, save ini kata kerja dulu, kemudian objek. Sedangkan di but also hanya objek atau benda. Berarti nggak seimbang ya, nggak sejenis ya. Ikuti aja polanya, harusnya juga di sini tambah verb dulu, kemudian plus benda. Makanya yang salah energi. Karena nggak mungkin save time yang salah, karena dia tidak digaris. Lanjut 8. Ada kata Bravo. sebelum Bravo. dan setelah N yang digaris. Sleeping. Ya, yang salah adalah sleep. Karena kalau eating ada paralel dengan exercising ya. Oke, sama. Berarti kalau gitu sleep harusnya jadi sleeping. 9. Ada lagi di sini kata sebelum atau setelah N yang digaris. Yang mana kira-kira yang disalahkan?
Nah, increasing ya, lagi-lagi ada nggak kata sebelum n yang berupa ing? Nggak ada kan? Yang ada adalah to infinitive. Harusnya di sini juga to infinitive. Lalu the soil, sir, ini paralel dengan yang mana ya? Paralel dengan yang ini. Ini kan benda. Ini juga adalah benda. Gitu. Jadi yang tidak paralel adalah to enrich dengan increasing. 10. Ada neither. Oke, ada jawaban. Delta. Ya betul sekali, neither tidak digaris dan berpasangan dengan not, bukan or. Ya. 11. Work. Oke, ada work. Kata sebelumnya, setelahnya semuanya in. Kayak yang berbeda adalah work. Lanjut, 12. Ya, ini ada ing. Setelah or ada verb ing. Cek per cek sebelum or tidak ada yang bentuk verb ing. Oke, 13. Jelas sekali ya. Freezing, canning, and to dry. Ini harusnya drying. 14. Delta. Oke, lagi-lagi ya. Ada kata setelah N yang digaris ini dicurigai tidak sejenis dengan kata sebelumnya. Ternyata kata sebelumnya tidak digaris. Berarti ini jadi patokan untuk eh, menyalahkan Polisius. Ternyata to, ini bukan to. Oke, selesai. 15. Tilta. Iya. Nah, di sini semua bendanya jamak. Berarti usahakan kata setelah N yang berupa benda juga jamak. Ya, yang salah adalah. Silahkan ditanggapi dulu sebelum lanjut ke materi baru hari ini. Nggak ada? Oke, sekarang kita masuk ke materi subject verb agreement. Ya, mungkin 18 kita coba bahas terkait dengan materi subject and verb agreement. Atau istilah lainnya adalah concord. Oke, sama aja ya. Istilahnya beda tapi yang dimaksud itu sama. Ya, di pertemuan yang lalu, kalau ada kata kerja yang digaris,
maka bisa jadi dia salah karena tidak cocok dengan kata kerja lain. Tapi tidak selamanya kata kerja itu ada kata kerja yang lain. Olehnya itu cek, bisa jadi kata kerja itu salah karena subjek. Nah, inilah masuk materi hari ini. Ya. Nah, kembali lagi, teman-teman harus identifikasi dulu mana subjek tunggal dan mana subjek yang jamak. Ya. Baik. Kita coba subjek singular. Subjek yang singular intinya ciri-ciri utamanya adalah tidak ada tambahan s or is di akhir subjeknya atau di akhir kata benda. Oke. Baik, yang pertama, gerund. Setiap menemukan gerund sebagai subjek itu dianggap tunggal. Kemudian uncountable noun, saya singkat UN, itu dianggap tunggal. Kemudian noun clause juga tunggal. Kata ganti he, she, it juga tunggal. Kemudian semua kata benda yang tunggal tanpa s or is, apalagi didahului oleh quantifier, contohnya each. Kan kemarin sudah pelajari ya materi noun dengan quantifier. Each, every, semua quantifier tunggal yang bertemu dengan benda tunggal juga otomatis ketika menjadi subjek ya dianggap tunggal. Oke. Kemudian one of. Kemarin one of itu masuk quantifier untuk jamak. One of bertemu dengan benda yang jamak. Tetapi ketika jadi subjek dianggap tunggal. Kemudian the number of, sama the number of juga diikuti benda jamak, tapi tetap dianggap tunggal. Berikutnya, hati-hati dengan kata news. Ya, news itu meskipun dia akhiran s, tapi tetap dianggap tunggal. Kemudian jarak ya, distance 100 kilometers itu tetap dianggap tunggal. Kemudian beberapa jenis penyakit, meskipun dia akhiran s, tetap dianggap tunggal. Contohnya rabies, itu kan es, tapi dianggap tunggal. Beberapa jenis pelajaran, lesson, yang akhiran s juga tetap dianggap tunggal. Contohnya mathematics, physics, itu akhiran s, tapi tetap dianggap tunggal. Nah, inilah guys, jenis-jenis subjek yang dianggap tunggal. Berarti semua jenis subjek ini, yang tunggal ini otomatis juga bertemu dengan verb yang singular. Dia berpasangan. Subjek singular dengan verb yang singular. Nah, untuk verb yang singular, secara umum, kemarin kita sudah membahas ada 7 jenis verb. Dari 7 jenis verb itu, ada 5 kategori verb yang sangat dipengaruhi oleh subjek. Selainnya tidak. Ya, berarti kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja yang cocok untuk tunggal adalah is, was, verb one, s or es, kemudian does, has. Nah, ini dia. 5 jenis kata kerja yang cocok untuk subjek ya tunggal. Sekarang kita lanjut ke subjek yang jamak. Ya, untuk subjek yang jamak ya tentu ciri-ciri utamanya ada tambahan s or es di akhir kata bendanya atau di akhir subjeknya. Atau irregular, tidak beraturan.
Oke, sekarang subjek yang jamak contohnya adalah you Dewi. Kemudian semua benda yang akhiran s or es. Apalagi kalau ditambahkan quantifier sebelumnya. Contohnya many, lot of. Berarti otomatis juga dianggap jamak. Dan juga kata benda yang tidak beraturan. Kemudian a number of. Number of juga dianggap jamak. Tapi yang the number of dianggap tunggal. Ya, ini aja guys. Inilah secara umum subjek yang jamak. You Dewi, semua benda, ya, semua benda yang diakhiri dengan s or es. Kemudian ada quantifier number of, itu dianggap juga jamak, sekaligus membedakan dengan the number. Berarti semua jenis subjek yang jamak ini juga bertemu dengan verb yang jamak. Ada 5 jenis juga. Yang pertama are, kemudian were, kemudian verb one, kemudian do, kemudian have. Ya. Nah, catatan kalau teman-teman menemukan kata all, most, part, none, the majority of, some, all. Nah, kalau ada kata ini diikuti oleh of, maka yang dihitung sebagai subjek adalah setelah of yang ada di sini. Jadi apa yang ada setelah of, kalau menemukan kata ini, kalau dia sebagai subjek, maka yang dihitung adalah setelah of ini. Kalau seumpama setelah of ini benda tunggal, otomatis dianggap subjek tunggal. Kalau dia jamak, berarti otomatis dianggap jamak. Ya. Adapun untuk kata kerja verb to, kemudian modal, ya. Jadi untuk dua jenis kata kerja ini, dia tidak berpengaruh terhadap subjek tunggal maupun jamak. Selama dia lampau, boleh subjek apapun itu, baik tunggal maupun jamak, menggunakan verb to. Begitu juga dengan semua jenis modal, boleh bertemu semua jenis subjek, baik tunggal maupun jamak. Ada tanggapan dulu sebelum kita coba latihan correct incorrect dulu ya. Nggak ada? Oke. Oke, latihan dulu. Coba nomor satu. Have atau has? Tentukan dulu subjeknya yang mana. Have. Ya, have ya. Karena di Have. sini have. Karena ada kata most of. Tapi kalau ada kata most of, yang dihitung adalah setelah of-nya. Dan ternyata setelah of-nya photographs. Itu jamak, ketemu dengan have. Sekarang kata ganti it atau them. It atau them. Iya. Merujuk kepada foto, merujuk kepada photograph seperti jamak.
maka them. Oke, lanjut nomor 2. Has. Has, ya, karena discarpet. Tunggal. 3. Need. Need. Tan Tanpa tanpa S. S. Ya, karena was-nya jamak. 4. Weren't. Ya, lagi-lagi di sini all of. Ternyata setelah of-nya jamak. 5. Pas. Oke, di Tanpa S. sini tanpa S ya, karena di sini most of the respective car jamak. Oke, without S. Karena kalau kata kerja tambahan S itu juga. 6. Have. Ya, dishes jamak betul. Berarti menggunakan have. 7. Have. Toys, oke. Have. Ada lagi? Kata ganti its atau their. Merujuk There. kepada toys jamak ya, berarti their. Lanjut 8. Have. 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 Jackets ya, jamak. Oke, have. Lanjut them ya. Merujuk kepada jaket. 9. Face. Surgeons. Ya, cukup face jamak ya. Face. 10. Monkeys jamak berarti are. 11. Or. Newspaper tunggal is. Kemudian it merujuk kepada newspaper yang tunggal. 12. Jamak Were. ya, Were. berarti they. Oke, lanjut lagi. Correct incorrect tentukan dulu subjeknya. Contoh everybody. Verbnya are. Oke, saya lupa ya tulis kali ini. Kalau teman-teman menemukan kata nah, kalau teman-teman menemukan somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, berarti semuanya dianggap singular. Makanya everybody harusnya is, bukan are. Lanjut 2. Each plan, ini tunggal. Kata kerjanya without s, berarti jamak. Maka jawabannya incorrect. 3. Correct. Correct. Coba hati-hati menentukan subjek. Subjeknya itu the president, Kak. Kemudian verb-nya adalah have. Together with his assistant itu cuma preposisi objek. Dia tidak dihitung sebagai subjek. Jangan diartikan. Kalau diartikan berarti seakan-akan dia jamak. Kalau Anda artikan, Anda lupa bahwa fokus ke pola, bukan ke meaning. Usahakan di pola dulu yang harus Anda perhatikan. Ini kan preposisi. Preposisi objek tidak dianggap subjek. Jawabannya info. Ini correct. 4. Sama dengan 3. Cukup teachernya Correct. saja.
Ya, along with her students ini cuma preposisi. Incorrect. Ya, correct. 5. Jogging ya. Correct. Incorrect. Incorrect. Iya, jogging, gerund dianggap selalu tunggal. Tunggal. Nah, sedangkan kata kerjanya ini jamak karena nggak ada tambahan S-nya. 6. Gerund lagi. Verbnya need. Harusnya kalau gerund dianggap tunggal. Needs harusnya. Oke, 7. Incorrect. Ya, betul. Tadi sempat disinggung ya, kalau terkait dengan jarak, meskipun nampaknya lebih dari satu, tetap dianggap tunggal. Lanjut 8. Correct. Yakin. Ingat, a number of itu dianggap jamak. Kalau the Oh, kalau the number of itu yang dianggap tunggal. Maka jawabannya iya. Incorrect. ya. Hati-hati kebalik antara a number of dengan the number of. 9. Correct. Yakin. Bagaimana tadi? Kalau ada subjek yang berupa pelajaran, meskipun akhiran S itu tetap dianggap tunggal. Iya, lupa. Nah, Baik, terima kasih. 10. Incorrect. Everybody knows. Somebody Oke. are. Ini yang bermasalah somebody. Karena semua subjek somebody, someone, something. Tapi itu dianggap tunggal. 11. Correct. Oke, correct ya. Karena di Ya. sini keterangannya sudah jelas. Study. Ya, terkait dengan pelajaran. Meskipun akhiran S tetap dianggap tunggal. 12. Incorrect. Ya, the number itu selalu dianggap tunggal ya. Tidak boleh berpengaruh. 13. Incorrect. 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 Iya, betul. 14. Incorrect. Iya, karena kata there itu bukan subjek. Makanya jadi subjek itu setelah kata kerjanya. Incorrect. Coba pilihan ganda. Subjek verb. Begins verbnya ya. Tapi yang Anda butuhkan subjek. Maka subjek yang tunggal delta. 2. Gerund delta. Iya. 2. There. Ada nggak subjek verb? There. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Anda butuh Nggak subjek ada. verb. Iya, yang benar adalah 3. Ini ada konektor, ada subjek verb. Unless itu masuk konektor. Tapi di sini juga harus tambah verb agar menjadi 2 verb. Maka yang benar adalah 4. Yang benar adalah the. Oke, ada tanggapan sebelum lanjut ke pola soal Google Form? Jelas ya?
Ini untuk soal menurut
Oke, nomor 1. Jawabannya apa? Alpha. Ya, betul ya. Nobody. Tidak digaris, maka dia dianggap tunggal, harusnya no. Oke. 2. Is. Ya, is ya. Karena sugar di sini tidak digaris. Oke. Yang tadinya mungkin pemahaman teman-teman sugar itu masuk uncountable. Sebenarnya nggak salah. Tapi karena di sini ada tambahan s, ternyata sugars boleh dianggap juga jamak. 3. Charlie. Charlie. Oke, kata kerjanya come. Coba dicocokkan dengan subjeknya. Subjeknya electricity. Karena ada kata part, maka setelah of yang dihitung. Ya, comes. 4. Present tanpa S. Ya, karena subjeknya ternyata jamak. 5. Dan salah have ya. Karena Alpha. karena di sini subjeknya without s, maka dia dianggap tidak. 6. Charlie. Ya, where ada Away. kata away di sini. Harusnya detektif. Nah, harusnya was. 7. Everyone, verb-nya require. Verb 1 harusnya verb 1 plus s or 8. Bowling, tapi harusnya is, bukan a. 9. Justru kata kerjanya tidak digaris, maka subjeknya bisa berpotensi salah. Ada all of project, harusnya projects ya. Bravo. Bravo. Lanjut 10. May not, ini materi yang lalu, modal harusnya bertemu verb 1. To reach. Ya. 11. Ada have, each species, karena ada kata each, berarti spesiesnya itu dianggap tunggal. Hanya has. 12. Nah, di sini belum ada kata kerjanya, harusnya to place. Ada keterangan lampau. 13. Each number binary system ada R, each system tunggal, tapi harusnya is. 14. Scientist, coba is, ini Is trying. scientistnya, scientist ini kan orang, jumlahnya lebih dari 1, harusnya R. 15. Ternyata ada has, subjeknya the advances jamak, harusnya have. Have been. 16. Ya, have been. 16. Involve ya. Delta. One dianggap tunggal, ya involve harusnya. 17. Ini laws jamak, tapi harusnya Were. ya. 18.
Is No draft. ideas jamak. Berarti harusnya bukan that is. Ada there are. 19. Half of children. Children ini jamak dari kata child. Berarti harusnya kata kerjanya without s. 20. Lagi-lagi are ya, karena di sini jelas-jelas subjeknya tunggal. Jadi harusnya is. Oke, seperti inilah model written expression yang terkait dengan materi subject of agreement. Olehnya itu teman-teman, esok sudah masuk materi terakhir. Kita upayakan 2 materi terkait dengan problem with adjective adverb plus degree of comparison. Saya kira cukup kalau nggak ada pertanyaan atau tanggapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lagi guys, menambah wawasan teman-teman lagi untuk menganalisa soal-soal di level. Thank you and see you tomorrow and goodbye.